nasta'in wa ala amri dunya din wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Kepala SD Negeri Gantungan 02 Bapak Tambah Suprasudi SD. Yang saya hormati segenap Dewan Guru SD Negeri Gantungan 2. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan banyak nikmat. Di antaranya adalah nikmat sehat, sehingga alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita semua dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ibu dan Bapak Guru SD Negeri Gantungan 2. Pertama, marilah kita untuk wajib memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT, di mana pada siang hari ini kita masih diberi kenikmatan, salah satunya dari nikmat sehat, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh CGP Angkatan 9. Yang kedua, salam dan salam marilah kita tersampaikan pada beliau junjungan Nabi Agung Muhammad SAW. Ya, terima kasih untuk Pak Bapak atas sambutannya. Langsung saja kita sambut pemateri kita, yakni Bapak Ulil Absor SPDSD yang akan memaparkan materi pada hari ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya mari kita berdoa dulu untuk salah satu dari Bapak Ibu memimpin doa kepada Bapak Desi Setiawan untuk bisa memimpin doa. Baik, teman-teman, sebelum mulai kegiatan ini supaya kegiatan berjalan lancar, mari kita berdoa sejenak menundukkan kepala dalam hati masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Selesai. Terima kasih, mudah-mudahan dari hati yang tulus kita bisa melaksanakan kegiatan ini tanpa halangan suatu apapun. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Yes. Ya, nanti kita biasakan seperti itu Bapak Ibu mungkin di kelas ya. Mungkin dengan cara-cara yang lain yang lebih semangat, lebih bergembira dan membuka motivasi dari anak-anak kita. Sebelum kita mulai, ini ada sedikit untuk menyemangatkan suasana. Ya. Bapak Ibu bisa berdiri sejenak dan mengikuti arahan dari saya. Nanti bisa dipraktekkan juga di kelas Bapak Ibu masing-masing. Aku datang, aku hadir dan bersemangat. Maaf, tadi ada salah. Aku datang untuk hadir dan bersemangat. Aku datang untuk hadir dan bersemangat. Aku datang untuk hadir untuk datang. Aku datang untuk hadir dan bersemangat. Coba ya, 1, 2, 3. Aku datang untuk hadir dan bersemangat. Aku datang untuk hadir dan bersemangat. Aku datang untuk hadir untuk datang. Aku datang untuk hadir dan bersemangat. Aku datang untuk hadir dan bersemangat. Aku datang untuk hadir dan bersemangat. Aku datang untuk hadir untuk datang. Aku datang untuk hadir dan bersemangat.
kepala sekolah yang kami hormati, izinkan saya untuk sedikit apa banyak ya, mungkin sekitar beberapa puluh menit ke depan untuk menyampaikan materi tentang budaya positif, di mana ini kalau menurut saya itu sudah agak kritis tentang budaya positif. Untuk itu sebelum ke materi, ini ada tayangan video yang mana ini adalah satu materi dari sekolah ramah anak. Nah, ini kita saksikan dulu tayangan ini. Monggo Pak Desi. Sehat, seperti menjaga toilet tetap bersih, mencuci tangan dengan air bersih yang mengalir, minum air mata, dan membuang sampah pada tempatnya. Di dalam sekolah ramah anak, semua pangan dan jajanan yang tersedia harus sehat, tidak mengandung bahan-bahan yang berbahaya bagi kesehatan anak. Sekolah harus memberikan pengetahuan bagaimana memilih makanan, minuman, dan jajanan yang sehat. Sekolah ramah anak dapat dikembangkan menjadi sekolah kejujuran yang mengajarkan nilai-nilai kejujuran kepada anak-anak sejak dini. Sekolah ramah anak juga termasuk madrasah insan cendekia, dikembangkan dengan tujuan untuk meningkatkan akhlak dan budi pekerti anak. Anak juga diajarkan untuk menghormati orang yang lebih tua, seperti ayah, ibu, dan guru. Sekolah berkarakter juga merupakan dimensi sekolah ramah anak yang mengajarkan anak tentang pentingnya memiliki karakter positif, budi pekerti, dan cinta tanah air. Perlu dipastikan di dalam sekolah ramah anak harus merupakan kawasan tanpa rokok dan bebas nafsa, agar semua anak terlindungi dari ancaman bahaya narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang berbahaya bagi kesehatan. Sekolah ramah anak perlu diperlengkapi dengan ruang konseling, ruang kreativitas untuk kegiatan budaya seperti musik, tari, lukis, dan lain-lain, serta tersedianya lapangan olahraga, area bermain, dan tempat ibadah. Sekolah ramah anak juga harus aman bencana, yaitu memiliki standar penanggulangan bencana yang memadai sehingga tidak membahayakan anak-anak yang sedang belajar. Sekolah ramah anak juga merupakan sekolah adiliyah yang mengajarkan kepedulian anak-anak terhadap masalah pelestarian lingkungan. Sekolah ramah anak juga diartikan sebagai sekolah tanpa kekerasan, yaitu tidak boleh terjadi kekerasan di sekolah yang dilakukan oleh guru, murid, atau warga sekolah lainnya. Semua warga sekolah wajib memberikan perlindungan terhadap anak dari diskriminasi dan tindakan kekerasan dalam bentuk apapun. Sekolah ramah anak adalah sekolah hebat yang membawa anak-anak berprestasi optimal sampai ke tingkat nasional, bahkan sampai ke tingkat internasional. Ya, terima kasih Mas Desi untuk tayangan videonya. Coba Bapak Ibu sekarang kita dari tayangan tadi melihat ke depan. Waktu pertemuan sebelumnya kita sudah memimpikan sekolah yang seperti apa, dan di sini juga sudah ditayangkan gambaran sekolah seperti apa di masa depan yang bisa mungkin menjadi referensi kita. Sekolah seperti apa gitu ya. Jadi panjenengan kalau tanya dalam hati pasti menginginkan sekolah yang demikian, yang ramah anak. Dimana untuk mewujudkan ramah anak itu pasti tidak semudah kita membalikkan telapak tangan. Ada usaha-usaha yang sistematis. Nah, baik, kita itu sebagai pembuka, dan nanti mungkin dari video tadi ada beberapa nilai-nilai yang mungkin panjenengan harus ambil. Ada nilai apa saja? Monggo Pak Desi.
Saya kira ini lewat dulu ya. Karena kita satu SD tidak mungkin ini. Pantunnya harusnya tadi. Kopi luwak Banjarmasin, kopi hitam dari Bali. Hormat kami untuk hadirin. Izinkan saya mulai materi. Ya. Baik, selanjutnya Pak Desi. Lewat ya Desi. Kayak kasih dilewati itu cepat kok. Tujuannya Bapak Ibu nanti setelah mengikuti kegiatan ini itu akan memahami, kemudian bisa menjelaskan tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Kemudian ada keyakinan kelas nomor 5. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Kemudian ada 5 teori kontrol dan 6 adalah segitiga restitusi. Untuk yang materi 1 dan 3 mungkin di Indonesia dan hasilnya karakternya nanti akan menjadi masyarakat dunia. Sudah. Itu apa sih nutupi? Ya, jangan masalah sementara ini. Yang pertama adalah motivasi intrinsik, ya sudah. Kemudian dari motivasi ini akan menjadi disiplin positif. Yang mana disiplin positif itu adalah kalau kita mengenal sebenarnya adalah kebiasaan kita, pembiasaan yang kita lakukan. Nanti kita pelajari. Setelah menjadi anak itu memiliki disiplin positif, dia tentunya akan memiliki karakter. Nah, karakternya itu nanti yang diharapkan adalah karakter yang sesuai dengan yang diambil oleh Kemendikbudristek yang telah disepakati, yaitu tentang profil pelajar Pancasila. Dan harapannya setelah anak-anak kita nanti memiliki profil pelajar Pancasila, dia siap terjun ke masyarakat, baik masyarakat di lingkungannya di Indonesia bahkan menjadi masyarakat dunia. Lanjut Pak. Ya, lanjut. Bisa bangun pagi, bangun jam 5, ada yang jam 4, ada yang jam 3, ada yang jam 2. Kan pasti motivasinya berbeda-beda. Coba Bapak Ibu bisa melihat gambaran dari yang di depan ini. Di situ ada anak yang bangun pagi, kemudian di samping kanan kiri ada simbol-simbol. Apa yang Bapak Ibu maknai dari gambar ini? Coba dari siapa yang bisa mungkin memberikan gambaran? Kalau ini lihat nilai kebajikan universalnya adalah bertakwa, beriman, mandiri, rajin dan semangat. Coba apa yang bisa Bapak Ibu itu ambil, itu apa sih, gambar apa, pesan apa semacam itu? Mungkin dari Ibu Asri punya gambaran apa Bu? Lihat. Ya, di situ jadi gambarnya selalu disiplin. Sebentar Bu. Jadi setiap hari kita harus disiplin waktu, dari memulai awal aktivitas awal dari sholat, terus mulai berangkat ke sekolah dan memulai belajar. Juga di situ ada gambar yang di film itu di gambar ada orang tua yang sedang memarahi anaknya ya. Ya, ini memarahi anak. Dan ini itu apa kira-kira gambaran? Ayo Bapak. Minta uang. Ini tangan, kemudian ini ada gambar bintang, ini ada medali ya, medali, dan ini ada uang. Hadiah. Kira-kira maknanya? Tidak boleh mengharapkan suatu imbalan. Keren sekali, keren sekali. Mungkin yang lain bisa membantu. Bu Levi,
Kira-kira maknanya apa? Kalau ini kan coneng-coneng ya, ini kan ada silang gitu. Maknanya apa kira-kira? Segala sesuatu yang telah kita lakukan jangan mengharapkan pujian, Pujian, penghargaan. Ya. atau mengharapkan imbalan. Kemudian mungkin Pak Sumbaji, maknanya apa kira-kira Pak? Karena ada duit, ada orang di sini juga ada aktivitas yang dicontoh. Pak Baji kira-kira? Meyakini menurut saya karena kebiasaan, kalau biasa bangun pagi ya. Saya ulangi Pak. Ya saya ulangi, itu menurut saya itu karena kebiasaan. Kalau dari kecil dibiasakan bangun pagi, otomatis nanti akan bangun pagi dengan sendiri. Otomatis ya Pak. Iya. Selanjutnya mungkin dari Pak Yogi pasti punya gambaran berbeda ya. Untuk anak itu diwajibkan setidaknya rajin disiplin waktu, bisa bangun pagi untuk melakukan kegiatan ibadah, terus berangkat sekolah setepat waktu, mudah belajar. Nah, itu yang diharapkan dari seorang pendidik. Bagaimana dengan yang di sebelah? Untuk yang disilang itu, orang tua ataupun peserta pendidik itu jangan sekali-kali memarahi anak setelah didik, apalagi sampai dia terluka hati. Jangan sampai terluka. Nah, kemudian Pak Samsul mungkin. Oke. Satu lagi mungkin ada lagi mungkin Pak Desi. Ya. Terima kasih kepada kalau melihat gambar itu yang saya tangkap adalah apa yang kita lakukan keseharian yang kita lakukan sehari-hari itu hendaknya berasal dari motivasi diri, bukan karena adanya hukuman ataupun penghargaan. Jadi kalau kita sudah motivasinya karena diri sendiri, maka kita tidak akan terpengaruh dengan hal yang lain. Mungkin itu poin. Terima kasih untuk semuanya. Close dulu. Keren ya, keren sekali. Nah jawabannya nggak perlu saya jelaskan ulang, kayaknya udah jelas. Intinya kalau menurut saya sih kita ikhlas ya, karena sesuatu itu kalau ikhlas ya tidak karena suatu penghargaan, tidak karena suatu mungkin nanti dimarahi kalau nggak bangun pagi, dicewer, disiram banjir seperti saya, mungkin bukan karena itu, tapi karena motivasi diri. Saya harus bangun pagi karena ya alasannya masing-masing. Intinya bukan karena satu penghargaan, dipuji-puji orang, oh bangunnya cepet teman, mau masjid jam 4 stende, bukan karena itu ya, tapi bukan karena pujian ataupun karena satu hal yang menyakitkan, entah itu hukuman, entah itu dimarahi atau apa, tapi karena satu nilai-nilai kebajikan universal yang nantinya tadi sudah bisa semua. Saya rasa keren sekali. Selanjutnya apa sih? Ini juga sebenarnya sama ya. Untuk tepat waktu juga bukan karena satu hukuman. Ini kan katakanlah hukuman ya. Kalau ini penghargaan, wah yang berangkat pagi dapat hadiah permen misalnya, atau kamu kalau datangnya pagi nanti di sini ada kotak ini isinya permen ini. Anak-anak kalau berangkat pagi silakan ambil ini, ada 5. Nanti yang setelah 5 berarti dia nggak dapat permen. Itu namanya penghargaan. Walaupun pada dasarnya begini Bapak Ibu, saya itu dulu juga berpikir paksa dulu. Setelah dipaksa menjadi kebiasaan. Ya. Tapi dalam teori ini mungkin berbeda ya, tidak ada paksaan nanti. Lanjut Pak Desi. Ya kita lihat disiplin positif merupakan kemampuan dari dalam diri seseorang untuk mengatur dirinya sendiri secara bertanggung jawab dan merdeka.
nanti ada di sana merdeka itu apa. Selaras dengan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif berupa sikap atau perilaku pembiasaan yang menumbuhkan nilai-nilai kebajikan universal, tidak dibatasi perbedaan suku, bangsa, agama, ras, bahkan negara. Artinya universal itu di agama Islam ya bagus, di agama Kristen bagus, di Amerika bagus, di Indonesia pun bagus. Itu nilai-nilai kebajikan universal. Di sini ada mengatur diri. Disiplin positif merupakan kemampuan dalam diri seseorang untuk mengatur dirinya. Mengatur dirinya itu mulai dari berpikir, berasa, kemudian mengambil keputusan, melakukan sesuatu itu merdeka ya, bukan karena pengaruh tadi hadiah, bukan karena pengaruh hukuman, tapi karena keyakinan. Saya melakukan ini karena ini bagus gitu. Bagus dari mana? Dari agama positif, dari segi budaya positif, dari mungkin suku ya. Saya di Jawa positif, di Papua pun positif, di Amerika pun positif. Sehingga bisa mengambil sikap atau perilaku dan mengambil keputusan sesuai dengan keyakinan hatinya tanpa adanya satu paksaan. Ini sebenarnya makanya ada apa namanya? Ini deskripsi sendiri ya, tidak mengambil rujukan dari manapun. Jadi mungkin barangkali nanti menemukan teori yang sedikit bertentangan, itulah keberagaman dalam menyampaikan satu pendapat atau kemerdekaan menyampaikan satu pendapat. Selanjutnya pada sini contoh disiplin positif atau kebiasaan positif ya. Contohnya berdoa, sopan santun, diskusi dan seterusnya. Kemudian nilai dari ini berdoa kebiasaannya atau istilahnya sekarang adalah disiplin positif itu pembiasaannya adalah berdoa. Sebelum sesudah melakukan sesuatu itu berdoa. Apa nilai kebajikannya? Iman dan takwa. Dalam agama apapun, dimanapun itu berdoa adalah pasti nilai kebajikan universalnya adalah iman dan takwa. Kemudian sopan santun, nilai kebajikannya adalah menghormati. Dalam diskusi kita mengenal kebinekaan, saling menghormati dengan perbedaan dan seterusnya. Mungkin Bapak Ibu bisa menambahkan banyak sekali disiplin positif yang bisa kita lakukan di sekolah kita. Lanjut. Sekarang nilai kebajikan universal merupakan prinsip moral atau etika yang dianggap penting dan berlaku secara luas di masyarakat dunia. Sebenarnya tadi udah ya, lintas agama, lintas filosofi, lintas suku bangsa, lintas budaya di berbagai penjuru dunia, bahkan itu nilainya sama. Kalau menolong orang itu pasti dimanapun ya nilai kebajikannya, nilai kebajikan positif. Lanjut pada sini. Nah ini contoh nilai kebajikan positif. Banyak sekali nilai kebajikan positif, bahkan dalam satu perusahaan lain, sekolahan satu dengan sekolahan lain itu memiliki biasanya kebijakan masing-masing. Kebajikan, nilai-nilai kebajikan yang kadang-kadang ada yang menggunakan akronim, misalnya kemudian ada singkatan kayak 5S, itu juga suatu nilai kebajikan. Ini contoh 9 pilar karakter Indonesia dari Heritage Foundation, Indonesia Heritage Foundation (IHF). Ini cinta Tuhan dan sebagainya. Kemudian yang kita anut di dunia pendidikan kita sesuai yang sudah disepakati dan menjadi satu aturan di kurikulum dari Kemendikbudristek, yaitu profil pelajar Pancasila. Sebenarnya ada banyak sekali, kalau tidak salah yang saya dapat itu sekitar ada 7. Ini 3 saya tampilkan, tapi kita fokusnya nanti ambilnya ini. Terus panjenengan kalau ke pos, pernah ke pos di Bapak Ibu itu ada di samping sebelah sini itu kayak ada kode nilai-nilai kebajikan itu ada di pos. Biasanya setiap perusahaan punya ya, beda-beda. Nah ini di institusi kita Kemendikbudristek menggunakan profil pelajar Pancasila yang mana
isinya adalah panjenengan sudah paham semua lah, sudah tahu. Lanjut Pak Desi. Nah ini sama, mungkin yang sudah mengaku di kelas 1, kelas 2, kelas 4 dan 5 sudah sangat familiar dengan ini. Lanjut Pak Desi. Ini masuk ke materi kedua, yaitu motivasi, hukuman, dan penghargaan. Lanjut. Apa yang memotivasi orang melakukan sesuatu? Nah, sebentar. Kita lihat gambar berikut. Next. Nah, hampir sama dengan gambar pertama ini. Kita memaknainya juga mungkin insya Allah sama ya. Yang memotivasi kita melakukan sesuatu itu apa? Ini ada banyak. Saya bangun pagi kalau tidak bangun pagi saya dimarahi. Itu motivasinya. Ada yang kenapa kamu ke suami itu kencang sekali? Saya kalau terlambat saya nggak dapat uang hari ini misalkan. Ini mungkin bisa dimaknai masing-masing. Kenapa kamu belajar rajin sekali? Dapat pintar, dapat ranking. Bisa dimaknai ini Bapak Ibu ya. Ini dapat like. Kenapa kamu bikin postingan keren sekali? Supaya tidak dapat hater, supaya nanti tidak di dislike. Dari simbol-simbol ini mungkin Bapak Ibu bisa memaknai kira-kira yang menjadi pilihan Bapak Ibu melakukan sesuatu itu, walaupun kita bisa melakukan semua itu, pernah melakukan karena motivasi ini pernah, tapi ada simbol di situ kira-kira mana yang merupakan bukan motivasi, bukan karena hukuman atau bukan karena ketidaknyamanan dan bukan karena satu pujian atau penghargaan. Kira-kira gambarnya apa? Mungkin aku kan Pak Tabah gambarnya mana Pak? Kita motivasinya harus dari mana? Kita boleh silah. Nggak apa-apa Pak, mungkin maknanya bisa berbeda. Oh ini maknanya mungkin apa? Aris maknanya lain bisa. Tapi yang jelas itu kan yang gambar-gambar itu kan semuanya mengandung katakan apa ya, mengandung pengharapan. Jadi artinya motivasi yang didapat adalah motivasi yang cenderung ke hal yang negatif. Nah, contohnya dia mau positif. Contohnya gambar yang di sebelah sana, apa yang paling kanan itu kan anak yang sedang dimarahi. Yang dimarahi itu mesti karena dimarahi itu ada berbagai sebab yang timbul untuk dimarahi. Contohnya misalnya anak itu datang terlambat atau anak itu sudah mengerjakan tugas yang diberikan. Itu motivasi itu adalah motivasi yang nantinya menjadikan anak itu tidak datang terlambat dan melaksanakan tugas dengan baik, itu cenderung dimarahi dulu atau dikatakan diberi punishment berupa teguran atau berupa nasihat. Itu gambar yang pertama. Dan gambar-gambar berikutnya juga cenderung sama. Ya, cenderung sama. Hanya yang mungkin kalau yang saya nilai yang paling agak mengarah pada yang yang motivasinya itu agak bahasanya ikhlas. Bahasanya ikhlas itu barangkali yang nomor ini Pak, yang sebelah sini, yang anak itu. Yang anak itu, ya itu setelah melaksanakan kegiatan yang positif, ya, itu penghargaannya otomatis dengan sendirinya. Itu menurut saya, walaupun toh itu tentu saja itu nyumpan sinau ben oleh juara. Ya, itu juga merupakan motivasi yang bagus ya. Ya sebenarnya bagus, tapi ben jadi juara menunggu sinau.
Nah ini kan menurut saya yang paling muncul dari dalam hatinya yang itu. Kalau yang semuanya berharap itu nggak tahu gambar yang manusia bertiga ini yang berdiri pakai dua buku. Ini tahanan Pak. Tahanan. Juga polisi. Ya jelas itu kalau itu sih. Saya kira itu Pak yang bisa saya sampaikan. Ternyata sebenarnya banyak yang bisa kita gali dari ini dan waktunya panjang. Bagaimana waktunya Pak Desi? Oke, lanjut aja. Lihat ini ada gambar yang mungkin lepas dari pengamatan atau Bapak Ibu ada satu kalimat, satu kata saja mana gitu yang menurut panjenengan itu motivasi yang memotivasi panjenengan itu gambar yang mana itu biasanya? Tangan. Kenapa Ibu memilih tangan ada positifnya? Karena memotivasi dari hal-hal yang positif. Dari hal positif. Oke, keren sekali. Pak Desi, next. Ya, keren sekali. Nanti kesimpulannya nanti Ibu. Sekarang motivasi itu apa? Dorongan yang timbul dari dalam diri seseorang secara sadar maupun tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan. Ini berdasarkan KBBI. Jadi manusia itu memiliki 3 motivasi untuk melakukan atau berperilaku sesuatu. Yaitu pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kenapa kamu bawa mobilnya nggak lewat sana? Wah, karena tilang. Misalnya perbedel gitu ya. Tilang. Kenapa kamu dilakukan berhenti? Wah, nanti ada polisi saya nanti tidak dihukum. Kedua, untuk mendapatkan satu imbalan. Nah, kamu rajin sekali sih. Mau ada lomba Pak? Berarti kalau nggak ada lomba, nggak belajar. Kenapa kamu tesnya bisa bagus ini belajar kan sebentar lagi rapot, sudah ada ranking. Kalau guru nggak pakai ranking, ya kalau mau belajar, mungkin seperti itu. Ini penghargaan. Kemudian yang 3 adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Saya yakin kalau saya rajin pasti akan sukses membangun afirmasi ya. Saya kalau rajin pasti akan tercapai apa yang saya inginkan. Walaupun yang diinginkan itu misalkan prestasi berupa medali atau ranking, atau lebih tepatnya adalah saya menjadi orang yang sukses gitu ya. Sukses. Bukan kalau tadi kan yakin, saya kalau belajar rajin saya pasti akan menjadi ranking 1 di CGP. Sayangnya saya nggak rajin. Seperti itu. Tapi lebih tepatnya adalah saya akan sukses. Sukses itu nggak harus ranking. Begitu lanjut next. Nah, ini tepuk tangan untuk Ibu Levi. Ini jawabannya tuh. Betul motivasinya dari suatu nilai kebajikan. Next. Penghargaan. Lihat Bapak Ibu dengan gambar ini adalah seorang ayah dan kedua anaknya. Apa yang bisa Bapak Ibu ceritakan? Ini Bu Ais belum. Sebenarnya saya ke arah baris tapi tidak apa-apa walaupun belum punya. Sudah kelihatan gambarnya. Dari tadi nggak kelihatan Pak kalau saya. Masa Ini ini ada seorang ayah. Kemudian dia mengacungkan jempol kepada anaknya yang laki-laki. Dan sebelahnya si kakaknya menangis. Satu di like, satu di enggak ngerti select tuh. Dia cuma like ke sini. Mungkin ada gambaran Ibu Ais. pilih kasih. Karena apa?
seorang ayah yang memberikan penghargaan kepada anaknya yang berprestasi, sedangkan yang sebelah kirinya tidak memberikan penghargaan karena anaknya kurang berprestasi mungkin Pak. Ya, terima kasih, keren sekali. Mungkin Pak Samsul. Kalau untuk anak laki-laki mungkin sering membantu orang tua, kalau yang laki mungkin tidak sering membantu orang tua. Ya. Tapi kalau di sini ibu mungkin berbeda ya. Saya anaknya laki-laki Pak. Karena saya juga laki-laki. Karena ada 20 menit ya kurang lebih. Kita lanjut. Sebentar Pak. Kalau satu lagi kita mengenai mungkin Pak Yogi. Oh ya, ini sebagai putra putri gimana Pak? Mungkin anak-anak perempuan itu nggak diajak kali Pak, nggak diajak, istilahnya terlalu sayang terhadap anak yang laki-laki ketimbang yang perempuan gitu. Ya lebih sayang, pilih kasih Pak Tapak punya kesimpulan. Itu sih cenderung pada pola ya Pak, artinya pola pendidikan yang diterapkan orang tua itu pola pendidikan yang agak keliru menurut saya. Jika itu kan itu gambaran, sebetulnya gambaran sama-sama ada orangnya, ada anaknya, atau anak yang satunya itu tidak ada. Ini sangat celaka kalau misalnya seorang ayah memberikan katakan reward atau punishment kepada anak yang dua-duanya berdampingan, itu celaka. Anak itu celaka, ayah itu celaka, bukan anaknya tapi anak ayah itu celaka. Sebab apa? Jika memberikan punishment atau memberikan reward kepada anak yang mereka anggap berhasil, yang dianggap oleh ayahnya berhasil, itu ya diusahakan tidak sepengetahuan anak yang belum bisa mendapatkan prestasi. Itu kan bahasanya kan belum bisa mendapatkan prestasi. Kalau itu bentuknya sebuah kegiatan kan bisa jadi belajar, bisa jadi kegiatan apa aja, atau juga dalam pola penugasan anak ayah terhadap anaknya itu bisa dikatakan ini kurang berhasil dan ini berhasil, dan hanya tinggal cara untuk memberikan pujian atau punishment kepada anak tersebut. Menurut saya begitu Pak. Terima kasih. Keren sekali Pak. Inilah bedanya ya orang tua. Ini orang tua beneran ya. Saya orang muda. Oke, sebelum memaknai ini, kita coba lihat ke flashback ketika pembagian rapor. Sebenarnya saya punya video membahas itu, karya sendiri, tapi kita nggak ada waktu. Ketika pembagian rapor, itu celotehan si ibu-ibu itu ada yang begini. Paling yang ranking sih itu, betul nggak? Ya. Kayaknya kok nggak ada harapan ya anak saya cuma bisa bola, nggak bakalan dapat ranking, semua kita justice seperti itu. Habis kamu nggak bakalan dapat ranking, bisa deh berbalan tok. Ya. Ini sebenarnya gini Bapak Ibu. Apa Pak Desi ya? Pak Desi saya. Menurut saya dengan adanya gambar ini Bapak, jadi penghargaan itu bukan suatu hal yang positif, tapi malah nanti meninggalkan kesan negatif. Contohnya ini kalau bapaknya suka memberi penghargaan, nanti anaknya suatu saat ketika melakukan kebaikan tidak dihargai, mereka akan berontak. Saya sudah melakukan ini, saya ini satu kok dapat hadiah. Nah nanti akibatnya malah fatal. Kedepannya fatal. Kalau sekali saja tidak diberi penghargaan, anak itu nanti akan turun motivasinya. Karena memang motivasi dasarnya itu bukan karena dari hati, motivasinya dari luar karena dari penghargaan. Mungkin itu Pak. Oke, terima kasih. Bagus sekali. Bukan dari hati tapi dari luar berupa penghargaan. Satu lagi, tak terasa Bapak Ibu, kalau kita mempraktekkan seperti ini,
kita like ke salah satu, itu sebenarnya kita sedang mendislike yang lain. Makanya tadi Pak Tamu menyampaikan, teman-teman, kalau mau memberikan penghargaan, jangan di hadapan orang banyak. Tapi apa yang terjadi? Kita ranking diumumkan, sama saja dengan atau penghargaan di kelas pada saat pembelajaran juga sama. Itu kalau kita mengacungkan jempol ke satu anak, sebenarnya tidak terasa kita telah mendislike yang lain, walaupun itu tidak terasa dan itu tidak murni seperti itu, cuma ada kemungkinan arahnya di situ. Next. Sebenarnya di kelas seperti ini, ya seperti ini. Ini guru, ini murid berprestasi. Apa yang harus saya lakukan? Apakah saya mendislike sedangkan dia sedang nangis karena tidak mendapat juara? Kalau di lomba bagaimana? Itu konsekuensi Bapak Ibu. Kalau di lomba itu perlombaan tidak ada konsekuensinya. Katakanlah kompetisi bola ya, sampai tingkat dunia pun yang menang katanya juga nangis ya, yang kalah pun nangis seperti. Nah, kalau itu suatu konsekuensi. Kalau kamu menang akan begini, kalau kalah pasti kamu akan menangis karena kecewa. Tapi dalam pembelajaran apakah kita samakan dengan kompetisi semacam itu? Kan tentunya tidak. Ada, wah saya akan dicemooh sama orang tua, mungkin sama teman-temannya, kamu goblok, kamu ini. Jadi seolah-olah akan ada di atas penderitaan, apa namanya, tertawa di atas penderitaan orang lain, padahal dia adalah teman sekelas, mungkin juga adiknya. Kamu juara, adiknya nangis dulu orang juara pas pulang di rumah. Seperti itu Bapak Ibu. Next. Kalau waktunya habis ngomong aja lalu diakhiri. Oke, hukuman kita Hukuman adalah pendekatan dalam menangani perilaku pelaku pelanggaran. Hukuman kalau kita bagi dengan level atau ranking efeknya dan sebagainya, itu kita bagi menjadi 3, yaitu hukuman, ada konsekuensi dan restitusi. Cirinya ya, saya ambil yang paling apa namanya, paling dominan lah menurut saya. Pelanggaran aturan. Kalau hukuman itu karena pelanggaran terhadap suatu aturan. Kalau konsekuensi pelanggaran terhadap suatu kesepakatan, itu sepakat nih. Kita kesepakatannya adalah kalau nanti ada yang buang sampah sembarangan, sepakat nih. Atau kalau ada yang terlambat, kita sepakatnya apa? Sepakatnya nanti langsung misalkan. Maka dia bukan mendapatkan hukuman, saya terlambat. Nah, saya akan langsung. Itu konsekuensi yang sudah disepakati. Tindakannya itu berupa ketidaknyamanan atau akibatnya ketidaknyamanan bagi pelaku. Kalau hukuman penderitaan atau kesakitan, kesakitan gitu. Kemudian kalau restitusi, ya ini yang poinnya paling tinggi menurut saya, yaitu pelanggarannya terhadap suatu keyakinan. Walaupun ia pelanggaran terhadap suatu tata tertib atau suatu disiplin positif, tapi dia sebenarnya telah melanggar keyakinan yang dia miliki sendiri atau keyakinan yang telah dibuat di kelas, sehingga tindakannya dia akan distimulus atau dibantu untuk menemukan solusi daripada kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan. Ini hilang ya. Di sini hilang kembali. Kalau ini sakit, ini toh, yang ini oke, saya berhasil menemukan solusi. Sekarang saya bisa berangkat tepat waktu tanpa harus ada penghakiman atau penghukuman atau tanpa harus ada konsekuensi apa. Saya tetap bisa berangkat dengan tepat waktu. Itu menemukan solusi. Nantinya seperti itu. Nanti lebih detail lagi ya sama Pak Desi untuk restitusi. Next. Nah ini, restitusi merupakan penciptaan kondisi bagi murid atau anak untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya gini, ketika anak itu telah melakukan pelanggaran,
kita ciptakan kondisi bahwa anak itu mampu menyelesaikan masalahnya dan dia akan kembali ke kelompoknya, ke anak-anak tadi itu tidak terasa saya telah melakukan kesalahan, izin, malu dan sebagainya. Tapi dia akan kembali ke kelompoknya dengan rasa pede, dengan keyakinan yang lebih kuat. Lanjut Pak. Jebule ya. Contoh restitusi. Guru berkolaborasi dengan murid A yang selalu membuang sampah sembarangan sehingga si murid A menganalisis sendiri penyebabnya dan menemukan solusi sendirinya ya, dengan kesadarannya bahwa sebenarnya dia sangat menyukai kebersihan. Anak itu sebenarnya suka kebersihan, tapi dia membuang sampah sembarangan. Kita kolaborasi dengan anak untuk menemukan sendiri kesadarannya dan solusinya. Lanjut. Karakteristik. Bisa? Ya Pak. Boleh Pak Guru duduk sini? Boleh, silakan. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Gak istirahat? Enggak Pak, soalnya lagi sebel gara-gara Kirana nangis. Terus aku disalahin sama teman-teman. Terus menurut Kisah gimana? Aja langsung. Iya sih Pak Guru, saya tadi cuma pengen menunjukkan nilai bagus saya ke Kirana dan teman-teman. Tapi nilai Kirana rendah, jadi Kirana tersinggung. Ya begitulah. Oh begitu. Dengerin baik-baik ya. Setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Bukan hanya Kisah, Pak Guru juga pernah mengalami kesalahan. Tapi Pak Guru nggak cari siapa yang salah, siapa yang benar. Itu nggak penting. Yang penting adalah sekarang Kisah bisa mencari solusi sendiri, kira-kira bagaimana mengatasinya. Mau kan menemukan solusi sendiri? Ya Pak. Bagus. Kisah sudah sikapnya udah bagus, udah dapat nilai bagus, berarti udah rajin, sudah giat mengerjakan sehingga nilainya bagus. Itu harus dipertahankan. Tetapi Kisah harus punya sikap yang lain. Sikap apa itu Pak? Coba, menurut Kisah sikap mana atau sikap apa supaya ketika Kisah dapat nilai bagus, teman-temannya nggak tersinggung? Saling menghormati sesama teman. Tepat sekali. Terus kira-kira solusinya sekarang bagaimana? Baik, sekarang saya tidak akan menunjukkan nilai saya kepada teman yang nilainya lebih rendah. Wah, mantap sekali. Karena untuk menjadi menang, untuk menjadi sukses, tidak harus menjatuhkan teman-teman yang lain. Wah, kata-katanya mantap sekali. Begitukah? Nah, sekarang boleh istirahat. Terima kasih Pak, saya ke kantin dulu. Silakan. Silakan duduk. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Oh ya, tadi Pak Guru lihat Reza kayaknya gelisah banget di depan. Kenapa? Maaf Pak, tadi saya takut karena sebenarnya saya belum mengerjakan PR. Tapi tadi saya Kamu punya alasan dong, kenapa kamu bisa nggak mengerjakan PR? semalam saya main game Pak. Paginya bangun kita asal kita sampai buat PR begitu Pak. Baiklah, dengar baik-baik Mas Reza. Semua orang bisa saja melakukan kesalahan. Pak Guru juga pernah melakukan kesalahan semacam itu, dan itu merupakan hal yang manusiawi. Pak Guru akan tidak tertarik untuk membahas kamu salah atau tidak, tapi Pak Guru ingin membantu bagaimana menyelesaikan permasalahan kamu. Kamu mau kan menyelesaikan permasalahan kamu? Iya Pak. Pak Guru salut sama kamu. Kamu mampu berusaha untuk mengejar ketertinggalan PR. Padahal kamu sebenarnya bisa bersikap lebih buruk dengan tidak mengerjakan dan tidak bertanggung jawab mengerjakan.
kamu boleh mempertahankan sikap tadi, tetapi harus ditambah dengan sikap yang lebih. Sikap apa itu Pak? Nah, coba perhatikan dari keyakinan kelas yang sudah kita buat. Menurut kamu dari keyakinan ini mana yang menurut kamu belum meyakininya atau belum laksanakan? Jujur dan bertanggung jawab. Berarti yang ini ya. Tepat sekali. Baik, sekarang kira-kira punya solusi enggak? Saya akan mendahulukan membuat presentasi pada main game dan untuk mempertanggungjawabkan jawaban saya minta dibuatkan materi. Berarti untuk mempertanggungjawabkan keyakinan yang Anda itu, Iza minta PR baru. Terus nanti Pak Guru buatkan PR baru. Baik, sekarang boleh istirahat. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keisha, murid kelas 6 SDN Gantungan 2 Jatinegara. Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Pak Ulil karena saya tidak dimarahi. Saya juga merasa senang karena berhasil menemukan solusi untuk memperbaiki kesalahan saya sendiri. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Ulil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iza, murid kelas 6 STN Gantungan 2 Jatinegara. Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Pak Ulil karena saya tidak dimarahi. Saya juga merasa senang karena tidak dihukum. Saya cuma diminta mencari solusi untuk memperbaiki kesalahan saya sendiri. Sekali lagi terima kasih Pak Ulil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.